Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manggarai, International Organization for Migration (IOM) Indonesia bersama Sekretariat Gugus Tugas PPT-PPO menyelenggarakan rapat koordinasi gugus tugas tingkat Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Kamis 27 Januari 2022. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut SH. Sekretaris Gugus Tugas Yohanes Don Bosco dalam sambutannya mengatakan persoalan tindak pidana perdagangan orang adalah persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara holistik. TPPO dilihat sebagai sebuah kejahatan yang timbul karena beberapa persoalan sosial diantaranya karena faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, sosial budaya, dan penegakan hukum yang tidak berimbang. Pemerintah Indonesia lanjut dia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Komitmen ini selanjutnya diwujudkan dalam pembentukan gugus tugas PPT-PPO pada level pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Gugus tugas PPT-PPO dibentuk sebagai wadah koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah demi menjamin sinergitas dan kesinambungan mekanisme upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai telah menunjuk keseriusannya pemberantasan TPPO melalui rangkaian kebijakan daerah seperti yang tertuang pada Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK-41-2022 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor HK-269-2018 tentang pembentukan Satuan Gugus Tugas PPT-PPO dan pekerja migran bermasalah di Kabupaten Manggarai dan Keputusan Nomor HK-233-2019 tentang Rencana Aksi Daerah PPT-PPO dan pekerja migran bermasalah tahun 2019-2021. Persoalan tindak pidana perdagangan orang adalah persoalan yang multidimensional. TPPO dilihat sebagai kejahatan yang timbul karena beragam persoalan sosial yang melatar belakanginya, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, sosial budaya, dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang 21 tahun 2007 sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Theodora Suter, Deputy Chief of Mission Indonesia, dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual mengatakan TPPO merupakan suatu masalah yang problematik di Indonesia. Sebab Indonesia di posisi sebagai negara pengirim, negara transit, dan sekaligus negara tujuan dalam migrasi internasional maupun nasional. Dan pada saat ini lanjut dia, di mana pekerjaan semakin sulit ditemukan dan semakin tingginya angka pengangguran perempuan, laki-laki, anak-anak maupun orang muda akan ditargetkan oleh para pelaku TPPO melalui sosial media, melalui internet untuk menjerat mereka, memperalat mereka dalam situasi yang eksploitatif. Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang serius untuk menanggulangi TPPO dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan komitmen ini ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas PPT-PPO tingkat nasional sampai pada tingkat daerah. Butuh kolaborasi dan saling mengisi apa yang menjadi kekurangan di satu instansi dengan kelebihan di instansi lain untuk sama-sama memerangi TPPO dan yang terpenting memastikan perlindungan korban TPPO. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Heri Ngabut dalam sambutannya menyampaikan bahwa kasus perdagangan orang merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius karena menyangkut masalah kemanusiaan. Di NTT, menurut Wabub Heri, sudah sering beredar informasi tentang kejadian perdagangan orang, baik secara nasional maupun daerah.
Tugas gugus tugas, kata Waup Heri, adalah tahu soal dan harus berkomitmen menangani dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat. Langkah antisipatif dimulai dengan sosialisasi yang masif ke tingkatan masyarakat. Satgas juga diminta untuk kerja profesional, bertanggung jawab terhadap tugas dan peran pencegahan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Melalui pemberitaan, baik melalui media cetak maupun elektronik, sering kita jumpai kasus-kasus perdagangan orang, perdagangan manusia. Tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Tidak hanya orang dewasa, juga anak-anak. Dengan 3 kriteria dasar untuk memastikan ini namanya area perdagangan manusia. Prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, dan kemudian orang-orang dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan orang-orang yang merekrut mereka itu. Proses merekrut, kemudian menampung orang untuk satu niat yang jahat, kemudian mereka itu ditipu, dibohongi, dirayu-rayu sedemikian rupa, dan mengikuti cara berpikir dari orang yang mencari tenaga kerja itu. Lalu kemudian ujungnya mereka dieksploitasi sedemikian rupa. Kalau ibu-ibu, anak-anak, kekerasan secara seksual juga dimanfaatkan sebagai pekerja seks komersial. Anak-anak di bawah umur dipekerjakan tidak sesuai dengan kemampuan, sesuai usia, dieksploitasi untuk kepentingan si penampung tenaga kerja ini. Maka kita harus mulai berpikir secara serius, bukan hanya mewaspadai, tapi kita harus menanggulangi kejadian yang sudah kita alami. Oleh karena itu, tugas Satgas ini menurut saya memastikan tahu soal kita atau tidak. Apa soal kita di Manggarai? Oleh karena itu, sebelum kita mengalami kejadian-kejadian yang maha hebat, maka Satgas ini diminta perhatian pada level preventif. Preventif dulu. Maka sosialisasi itu menjadi penting. Beritahu orang kalau ada modus-modus ini supaya kita hati-hati. Dan kita bisa mengambil langkah lebih cepat. Bila perlu, para pelakunya bisa diproses secara hukum. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.